Halo, apa kabar mahasiswa semuanya? Kembali bersua dengan saya, dan pada kesempatan ini kita kembali akan mempelajari tentang mata kuliah Praktikum Manajemen Keuangan. Kita sudah memasuki pokok bahasan yang keempat tentang depresiasi. Adapun praktikum kita diambil dari studi kasus perusahaan tas wanita eksklusif Fancy Lova dalam buku Praktikum Manajemen Keuangan yang ditulis oleh Dr. Anda MC Mariati MM dan Dr. Anda Hari Nurweni MM yang diterbitkan oleh UPP STIM YKPN. Baik, kita akan segera masuk ke dalam pembahasan. Di dalam tampilan ya, ini adalah template dari pokok bahasan yang keempat ya. Kita akan mempelajari tentang depresiasi atau penyusutan. Dan di sini ada 4 tugas untuk pokok bahasan keempat, yaitu Anda akan diminta untuk belajar menghitung depresiasi kendaraan, ya, kemudian depresiasi gedung, dilanjutkan lagi depresiasi mesin-mesin, dan depresiasi peralatan kantor. Ya, ada 4 tugas di sini, di mana masing-masing dari komponen ini nanti akan Anda hitung, kita akan pelajari bersama-sama ya, dengan menggunakan metode penyusutan yang berbeda-beda. Ada 3 metode di sini nanti yang akan kita coba ya masing-masing, yaitu metode penyusutan double declining balance, kemudian straight line method atau metode garis lurus. Kemudian kita juga akan menghitung dengan menggunakan metode sum of the year digit ya. Nah, untuk mengetahui informasinya, data-data yang kita butuhkan di dalam menghitung depresiasi, pastinya kita harus mencari di dalam buku kasus. Kita akan coba yang pertama ya, untuk depresiasi kendaraan. Maka kita akan membuka buku kasus terlebih dahulu. Ini akan memuat informasi yang kita butuhkan di dalam kita menghitung berapa besarnya depresiasi dari aktiva tetap ya dari perusahaan Fancy Lova ini. Akan coba saya besarkan datanya ya. Di dalam tabel 4 ini sudah diberikan informasi cukup detail. Ya, ada 4 aktiva nanti yang akan kita hitung depresiasinya. Ya, untuk yang pertama tadi adalah kita akan menghitung depresiasi dari kendaraan. Di sini harga perolehan 120 juta. Usia produktif dari aktiva 5 tahun, kemudian ada nilai sisa 20%, sedangkan metode depresiasi yang digunakan adalah double declining balance atau DDB. Ya. Informasi tadi akan kita masukkan di dalam tabel data ini ya. Nilai kendaraan 120 juta. Umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Kemudian salvage atau sisa, nilai sisanya adalah 20% dari nilai kendaraan. Kita langsung saja hitungkan di sini. 20% dari nilai kendaraan. Dan metode depresiasi adalah double declining balance atau disingkat DDB. DDB ini sekaligus juga kode formula dari depresiasi ini nanti ya, ketika kita menggunakan formula Excel. Baik, kita akan segera menghitung depresiasi untuk kendaraan. Ya. Anda perhatikan ini tabelnya ya. Kemudian umur ekonomis adalah 5 tahun, maka di sini periodenya adalah periode dari tahun ke-0 sampai dengan ke-5 ya. Di mana tahun ke-0 ini adalah tahun perolehan dari aktiva ini 2000A, maka disebut tahun ke-0 dan ini belum terjadi pemanfaatan terhadap aktiva ini, maka nilainya masih utuh ya, sehingga pada tahun ke-0 ini nilai sisa adalah nilai dari kendaraan itu masih utuh ya, 120 juta. Kemudian kita baru akan mulai menghitung depresiasinya, start dimulai dari tahun 2000B sampai dengan 2000F ya, karena 5 tahun untuk umur ekonomisnya. Kita akan pergunakan rumus ya, DDB. Kita tinggal ketik saja. Nah, di sini ada keterangannya. Data pertama yang harus diinputkan adalah cost atau nilai kendaraan ya. Saya akan langsung menginput nilainya saja di sini.
120 juta. Kemudian salvage atau nilai sisa sudah kita hitung di atas 24 juta. Berikutnya adalah life atau umur ekonomis ya, 5 tahun, kita inputkan 5 saja. Periode. Periode di sini ya, pertanyaannya adalah depresiasi ini dilakukan pada periode keberapa begitu ya. Karena untuk metode DDB ini besarnya depresiasi tiap periode berbeda. Maka kita tinggal klik saja. Kemudian untuk faktor kita abaikan ya. Setelah kita peroleh nilainya, kita tinggal drag saja untuk copy rumus ke bawah. Baik, selanjutnya kita menghitung untuk akumulasi depresiasi ya. Akumulasi depresiasi maksudnya di sini adalah berapa total depresiasi dari waktu ke waktu di sini ya. Untuk tahun pertama pastinya akumulasinya baru terjadi 1 kali ya, 48. Sedangkan di tahun berikutnya berarti akumulasinya adalah depresiasi tahun pertama atau tahun sebelumnya ditambah dengan nilai depresiasi di tahun tersebut. Nah, kita tinggal copy rumus saja ke bawah ya. Nah, selanjutnya terakhir kita akan menghitung nilai sisa dari aktiva ini setelah dilakukan depresiasi untuk tiap periodenya. Di sini adalah untuk 5 periode ya. Yang pertama, periode pertama nilai awalnya adalah 120 juta ya. Kemudian akan dikurangi oleh akumulasi depresiasinya di tahun pertama. So, di tahun pertama nilai sisanya tinggal 72 juta ya. Kita akan copy rumus ke bawah, namun sebelumnya kita absolutkan dulu untuk nilai sisanya. Baru kita copy rumus. Ya. Anda perhatikan di sini ya, nilai sisa di sini harus sama dengan apa yang sudah kita hitung di atas. Ya. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan tugas yang pertama ya, untuk menghitung besarnya depresiasi aktiva kendaraan tiap-tiap periodenya, yaitu dari periode 2000B sampai 2000F ya, dengan menggunakan metode double declining balance. Baik, kita akan menyelesaikan tugas yang kedua ya. Masih sama sebenarnya. Untuk yang kedua ini kita akan menghitung depresiasi untuk aktiva gedung ya. Kembali kita akan melihat informasinya dari buku kasus. Bahwa untuk gedung memiliki harga perolehan 285 juta, usia produktifnya atau umur ekonomisnya 10 tahun, kemudian memiliki nilai sisa di akhir tahun sebesar 40% dari harga perolehannya. Adapun metode depresiasi yang digunakan adalah SLN atau straight line method atau kita kenal dengan metode garis lurus ya. Kita akan bersama-sama untuk menghitung depresiasi dari gedung ini. Baik, informasi tadi ya akan kita input di dalam data di tabel ini. Nilai gedung tadi 285 juta. Kemudian umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Nilai sisa 40% dari nilai gedung itu sendiri. Adapun metode depresiasinya adalah straight line method atau disingkat dengan SLN ya. Kita akan menghitung depresiasinya sekarang. Caranya sama ya, di tahun ke-0 masih belum terjadi penyusutan, jadi nilai sisanya masih utuh ya. Sama dengan nilai gedung itu sendiri. Depresiasi baru dimulai tahun pertama, maka kita akan langsung menghitung saja. Kita masukkan rumusnya SLN, kurung buka. Yang pertama harus kita inputkan adalah cost atau nilai gedung itu sendiri. Ya, kita langsung input saja ya, 285 juta. Anda bisa di-linkkan atau bisa di-input seperti saya ini. Kalau di-linkkan jangan lupa nanti tiap-tiap komponennya harus diabsolutkan supaya ketika copy rumus ke bawah ya, datanya tidak bergeser sehingga nanti nilainya tetap valid atau benar ya.
Oke, lanjut ya. Salvage atau sisanya 114 juta. Life atau umur ekonomis 10 tahun atau di input 10 saja, kurung tutup, kita enter. 17 juta 100, kemudian kita tinggal copy rumus saja. Kita drag ke bawah. Ya, Anda perhatikan di sini nilainya sama ya dari tahun ke tahun karena memang itulah salah satu ciri dari metode depresiasi straight line atau garis lurus. Jadi harga perolehan atau nilai dari aktiva dikurangi nilai sisa, kemudian langsung dibagi dengan umur ekonomisnya. Ya, ketemu nilainya, jadi tiap-tiap tahun nilainya pasti sama. Begitu. Baik, selanjutnya kita menghitung untuk akumulasi depresiasinya. Tahun pertama baru terjadi 1 kali, ya, berarti hanya nilai 1 kali saja. Kemudian untuk akumulasi berikutnya tinggal ditambahkan dengan depresiasi tahun berikutnya dan kita copy rumus ya ke bawah. Baik, selesai. Sekarang kita tinggal menghitung nilai sisanya ya. Nilai sisa adalah, ini bisa Anda linkkan atau di input nilainya juga tidak apa-apa ya. Saya coba input saja, 285 juta dikurangi akumulasi depresiasinya. Karena tadi di input nilainya tidak perlu absolut nilai, jadi di sini langsung saja kita drag ke bawah. Untuk copy rumusnya ya. Anda perhatikan nilai sisa yang paling terakhir di sini harus sama dengan nilai sisa yang kita sudah hitung di atas. Sama ya nilainya, jadi ini sudah betul. Nah, selanjutnya adalah tugas yang ketiga. Nah, sekarang kita juga akan menggunakan metode yang lain lagi ya. Tadi DDB sudah, SLN sudah, yang terakhir kita akan menggunakan sum of the year digit atau SYD ya. Kembali, sebelum kita menghitung depresiasinya, kita harus melihat dulu informasi atau data untuk aktiva ini dari buku kasus. Diinformasikan bahwa untuk mesin ya memiliki harga perolehan 20 juta, usia produktif 25%-nya dari harga perolehan, dan metode depresiasinya adalah SYD atau sum of the year digit ya. Kita akan bersama-sama untuk menghitung, kita akan masuk kembali ke lembar Excel-nya. Mari kita inputkan informasinya ya. Nilai mesin tadi adalah 20 juta. Selanjutnya untuk umur ekonomis adalah 6 tahun, kita inputkan 6. Nilai sisa adalah 25% dikalikan dari nilai mesinnya. Untuk metode depresiasinya menggunakan metode sum of the year digit atau SYD ya. Caranya masih sama ya, kita akan kembali menghitung depresiasinya. Nilai sisa tahun ke-0 adalah nilai mesin itu sendiri. Kemudian depresiasinya kita inputkan saja SYD kurung buka ya. Yang pertama diinput adalah cost-nya 20 juta. Kemudian salvage-nya 5 juta. Kemudian life atau umur ekonomis 6 ya atau 6 tahun. Nah, di sini juga sama ditanyakan per periode yang keberapa. Kita tinggal klik saja. Ini sama dengan DDB ya. Nilai depresiasi dari tiap-tiap periodenya berbeda ya, berbeda dengan SLN tadi yang sama nilainya, sehingga dia tidak ditanyakan untuk periode. Oke, kurung tutup. Kemudian kita tinggal copy rumus saja. Baik, selanjutnya sama ya seperti di atas tadi. Kita akan menghitung akumulasi depresiasinya. Depresiasi yang tahun pertama kita tambahkan dengan yang tahun kedua. Demikian selanjutnya kita copy rumus ke bawah. Sehingga untuk nilai sisa kita inputkan saja 20 juta dikurangi akumulasi depresiasinya. Kita drag untuk copy rumus dan kita sudah selesaikan. Nilai sisa 5 juta ya, sama dengan apa yang tadi kita hitung di atas di sini. Nilai sisanya adalah 25% dari nilai mesin yaitu 5 juta. Jadi perhitungan kita sudah betul ya. Untuk tugas yang keempat, saya rasa
Anda semua pasti sudah bisa mengerjakan. Untuk menghitung aktiva peralatan kantor, depresiasinya menggunakan metode SLN, jadi ini sama dengan tugas yang kedua tadi. Caranya sama dengan SLN juga. Hanya saja yang perlu Anda ingat, Anda perhatikan di sini, nilai sisa dari peralatan kantor ini adalah 0%. Jadi tidak ada sisanya ya. Jadi Anda nanti di dalam menghitung nilai sisanya kosong begitu ya, karena habis setelah 4 tahun nilainya habis, tidak bersisa lagi ya. Baik, kita sudah selesaikan semuanya ya. Paling tidak Anda bisa mencoba untuk yang tugas yang keempat ya, dapat mencoba mandiri ya. Caranya sama, Anda bisa melihat cara mengerjakannya dari apa yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Demikian tadi paparan dari saya ya, pembelajaran untuk mengerjakan tugas-tugas dalam mata kuliah praktikum manajemen keuangan untuk studi kasus perusahaan tas Fancy Lova ya, untuk pokok bahasan yang keempat yaitu tentang depresiasi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda dan bisa membantu Anda di dalam memahami dan menyelesaikan praktikum ini. Terima kasih sekali lagi dan sukses selalu untuk Anda.